aktif dan juga yang semangat-semangat. Dan jangan lupa juga di-share karena kita juga masih ada 2 ronde terakhir, 3 ronde terakhir. Nah, jangan. Itu dia. Ya, 1, 2, 3. Asik. Gak nonton, gak keren. Nah, itu dia. Dan langsung aja debor. Di sini ada First Rider Bravo. Langsung tebas tes, langsung tumbang satu Darko. Tapi masih juga IGG juga yang berhasil masuk pemain DG dan First Rider. Sangat panas di awal-awal. Dan ambil ada 3 tembakan di sini. Di mana Darko dan Joker masih mencari posisi untuk menyelamatkan temannya. Tapi kita lihat Darko masih bisa revive. Di belakang masih ada Ses juga. Mystic langsung menghajar Easy. Langsung dipulangin aja. Welcome back to lobby Easy. Iya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini Sese juga udah bergerak dan sepertinya udah ketahuan. Tapi ada satu pemain DG yang terkena critical damage. Dan DG dipulangkan di peringkat ke-12. Tapi masih ada team fight di wilayah hill atas. Ada Mystic yang udah harus di knockdown. Dan langsung lagi di knockdown sampai akhirnya dari First Rider. Tumbang di peringkat 11. Tapi ada Evo saat RRQ El Clasico di sisi lain. Gue suka banget nih pertarungan di early yang sangat panas banget. Bahkan ini langsung numbangin 2 tim sekaligus. Tapi kita lihat ini Observatory. Ada war lagi, Ararkiades versus Macan Putih. Ada tembakan lagi dari Kanar. Tapi kita lihat bakal coba untuk naik ke arah atas high ground. Dan tim EVOS masih mencari posisi untuk perlindungan dirinya. Iya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini dari Ararki sendiri udah langsung kehilangan kapten terkuat di bumi. Tapi Street juga ternyata udah hilang. Dan bahkan di sana ada Bos Aimgat juga yang berhasil meng-knockdown 2 pemain dari Dranix ya. Iya, bahkan di sini yang megang kamera bingung nih, gua mau kemana nih, karena pada perang semua juga di awal-awal bermuda panas banget. Kalau kita lihat. Tapi ini yang paling gua tunggu-tunggu. Iya, Observatory. Ini bukan dia. masalah timnya pokoknya siapa aja, tapi dari place-nya Observatory. Yes, tapi kita nampaknya bakal dipindahkan dulu ke arah Clock Tower, di mana Boss Nightmare kali ini coba untuk menjatuhkan tim dari Dranix yang coba untuk menguasai Clock Tower, di mana Delta udah sangat hilang. I'm God berhasil melakukan Razor kali ini, coba dicari juga orang seorang Haide. Di manakah engkau berada? Yes, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini dari Boss Nightmare sendiri udah ngamanin 3. Oh! Itu dia, dari I'm God benar-benar langsung nge-clearing up dari Dranix. Sepertinya ini ada revenge. Ada dari revenge Boss Nightmare. yang sebelumnya tadi ya, Itu di game dia. pertama ya. Di game pertama mereka sempat dikalahin sama tim Dranix Delta. Tapi akhirnya sekarang berhasil diamankan oleh tim Boss Nightmare. Iya. Dan kita bakal berpindah lagi ke arah Observatory, di mana kalau misalkan di taunting kata EVOS datang lo ke Observatory. Kita bantai. Gak ada lawan. Gak ada lawan. Tapi kali ini dari RRQ-nya yang udah bilang kan katanya hayu gaskeun gitu. Iya, kan. hayu. Didatengin langsung. Ini yang saya suka. Ayo dong, ayo dong. Karena situasi sekarang aja kalau misalnya kita lihat dari jumlah pemainnya 3 on 3 kok. 3 lawan 3 kali. Benar, tukar kapten si Legalot, sedangkan EVOS masih dengan kaptennya Sam 13. Streetnya udah langsung dipulangin juga. Iya, streetnya dipulangin juga jadi 1 untuk 1 juga. Dan kali ini kalau misalnya kita lihat pergerakan dari EVOS menutup jalan tim RRQ buat pindah. Ayo dong, engage fight dong. Kalau misalnya kita bahas dari resource, dari RRQ sendiri, kalau misalnya kita lihat kali ini dari armornya sendiri udah lengkap walaupun 1 ya. Walaupun 1 itu terbilang lumayan sulit, tapi kali ini untuk senjata sih udah lumayan matang sih. Benar, dan kita bisa lihat juga standing round 3-nya. Tadi udah dikasih lihat juga, mungkin yang ketinggalan kita bisa lihat lagi sebelah kanan. Ada standing sementara di mana EVOS masih mengungguli, dan ini sayang banget kalau misalkan EVOS sampai tumbang sama RRQ karena mereka lagi ada di nomor 1 untuk di grup besarnya ya. Ya, yang mana sebenarnya kalau dalam situasi seperti ini, kalau misalnya kita lihat EVOS juga split up-nya lumayan baik, tapi kali ini harus benar-benar antara 2 pemain dari EVOS benar-benar kayak maksimal banget, karena balik lagi kalau misalnya kita lihat dari RRQ punya, dia benar-benar rapet banget movingnya, nggak ada yang benar-benar sama sekali kepisah, dan bahkan Kanar juga udah siap-siap di depan sini, udah dapat vision juga 2 pemain EVOS yang ada di depan ya. Cuman EVOS-nya udah ngalangin di launchpad ya, udah dihalangin juga biar RRQ-nya nggak pindah tempat. Bisa kabur. Tidak bisa kabur. Nggak bisa. Ini tergantung zona aja yang bakal narik mereka mundur satu sama lain. Cuman kalau misalnya terlalu lama juga bisa dirugikan untuk EVOS. EVOS mulai bergerak perlahan untuk menghindari ya, meninggali Observatory lebih tepatnya. Waduh. Kali ini sulit ternyata banget. Diputuskan untuk ditinggalkan begitu saja ya. Oleh para player, dan ada players of the match kita kali ini. Wadaw. Sang kapten EVOS Sam 13 ya dengan 5 poin killnya. Luar biasa banget. 6 ya? 5. Luar biasa. Sam 13 menjadi player of the match untuk ronde ketiga kali ini. Dan apakah di ronde keempat masih bisa dapetin lagi player of the match dan mereka bisa buyah yang kedua kalinya? Karena kalau misalnya kita lihat udah kekurangan ini ya, personil, karena tinggal 3 orang doang juga. Tapi kita lihat ada war lagi di mana RBR, yaitu Red Rebellion bakal coba menghajar Boom yang coba bergerak masuk ke arah atas side ground, tembakan terlalu jauh, out of vision, gak bisa kemana-mana, berhasil dilakukan oleh Snake dengan FM 8-nya. Tapi nampaknya masih bisa selamatin kalau gua rasa.
Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini juga dari Straw Hat nggak bisa berbuat apa-apa, tapi Zay udah harus di knockdown kali ini oleh Straw Hat di sana. Wadah counterplay dari Boom juga nggak mau kalah juga, coba untuk melakukan pergerakan ke atas, udah ada dua naik dipasang, coba dihalangi tapi Straw Hat kali ini menjadi incaran seorang Mr. Home, masih bisa cabut dan selamat mengamankan high ground meskipun tim Red Rebellion udah pakai info box. Mereka sebenarnya masih ada dalam zona ya. Ya, benar-benar kayak masih ada dalam next zone berikutnya, tapi balik lagi dengan poin yang kayak gini ini emang benar-benar butuh poin kill, tapi ada Jars di sana yang harus tersurprise lagi coba pakai upgrade West, tapi langsung di ending oleh Ses Yamil, dan kali ini dari Tayo sendiri udah langsung benar-benar regroup sama teman-temannya ke arah rumah beton di wilayah Cape Town. Yap, dan kali ini tinggal 3 orang juga di mana Ses yang sudah mengamankan rumah depan, di mana Onyx cukup terhalang untuk berpindah. Tapi ini satu-satu juga kalau gue lihat. Tapi e-sport SS ternyata udah dapetin 6 poin eliminasi dari Mil juga tadi. Karena ada 2 tim DG sama First Rider ya. Oke, berarti ternyata satu yang kecuali tadi itu benar-benar cuma satu doang ya yang di Mil ya. Sisanya mereka mutusin buat back off dan dapetin steal kill-nya ya. Dan lumayan cepat kali ini. Masih zona pertama 32 pemain yang online. Waduh, pengen ke story pulang cepat kayak. Terima kasih loh para player. Terima kasih banget ya. Cepat banget, bener-bener panas banget di awal-awal. Kalau misalkan kalian ini kan kalau kita bisa ngeliat mapnya ya. Kita kalau misalkan gue sama Baby bisa ngeliat mapnya. Dimana itu bener-bener jauh-jauhan banget masing-masing timnya. Jadi potensi buat bertemunya tuh sangat kecil banget. Gua rasa nih bakal ada di zona ketiga, mereka bakal perang lagi. Ya, yang mana kalau misalkan gue bilang juga kecuali dari para tim-tim yang ada sekarang yang memutusin buat rotasi menggunakan vehicle mungkin, mutusin buat cari poin eliminasi. Kayak misalkan tim-tim yang notabene masih ada di lower table ya, yang memang butuh poin eliminasi, gue rasa ini udah waktu mereka sih kayak buat mungkin rotasi pakai vehicle, terus dicari-cari poin killnya. Dan tapi kali ini udah ada yang rapet-rapetan nih Lihan. Yap, udah pakai Alok juga, bakal coba lempar granat ke depan. Itu adalah Bigetron menjadi incaran tim Boom Esports kali ini. Udah ada tembakan dari granat lagi, tapi looting berhasil jatuhkan di mana seorang Sekti juga nggak bisa mengamankan amannya. Gimana Straw Hat berdempak ke depan lagi, men-spray ini balik pohon. Coba ada strafing, terus kita lihat Ikam terlalu kuat dengan shotgun 10-14-nya. Di belakang cuma Kaiser Boss. Bakal coba menjadi third party. Tim orang ketiga yang bakal masuk ke pertahanan tim Bigetron di rumah beton, di mana Hayu tinggal sendirian. Gak bisa cabut, di luar juga masih ada Boss Titan ya. Iya, yang mana kali ini ternyata juga masih ada Straw Hat juga somewhere. Tapi kalau misalnya gue lihat, Ikam ini benar-benar punya vision yang baik banget. Ketika sebenarnya lagi terjadi team fight antara Boom dan juga dari Bigetron itu sendiri, Ikam benar-benar nge-spot para pemain dari Boss yang notabene coba join ke arah atas. Walaupun sebenarnya dari Boss sendiri nggak memutuskan buat join the fight ya. Kayak jadi, mereka mutusin buat secure dari patahannya itu aja. Mantau aja. Mantau aja. Kalau ada kesempatan dihajar juga, tapi gini-gini Haide udah ngelempar ke arah depan, ke arah seorang Ikam dan juga Maybe. Di mana patahannya cukup aman untuk Haide. Udah kena tembakan balik dari sebelah kiri. Kali ini ada Straw Hat di sana soalnya. Ya, yang mana kali ini dari Boss Nightmare sendiri udah ngumpulin 4 poin eliminasi, dan bahkan bisa gue bilang setupnya juga benar-benar baik banget. Ada Haide yang benar-benar ngamanin 2 tim sekaligus, ada Boss dan juga Bigetron untuk wilayah picknya, sedangkan ada 3 player lainnya yang ngebagi vision ke arah Factory, Pochinok, dan juga salah satu lagi dari Bima Sakti. Yes, tapi berbahaya juga untuk Boss karena belakangnya itu open field banget ya. Kalau misalnya kita juga ada pergerakan dari tim Boss Titan dan Danger Zone, Aduh, ini dia. Ini nggak bisa nih kalau misalkan Danger dikasih tuh di patahan, yang emang patahannya bisa dipakai buat defense. Bener, jadi mereka harus mundur ke rumah labirin lah setidaknya ya. Iya, kayak bener-bener kelar. Sedangkan kalau misalkan mereka maksain ya buat di Danger Zone, ya ini sih sayang sih. Kalau misalkan sampai harus terknockdown sama Danger Zone ya. Apalagi dulu semuanya kena ya kan. Udah bukan mitos soalnya. Tapi kalau misalnya kita lihat kayaknya mereka mutusin buat defense di arah sini sih. Masih belum. Kita udah lihat apakah mereka terkena. Oh, coba cecoki kan, baru dibilangin 2 orang kan ada Danger Zone. Baru dibilangin bukan mitos, ya ampun. Masih coba untuk tes ilmu nampaknya kali ini. Putar-putar kalau misalnya kita lihat di sini Bullspear, apakah kira-kira dia bakalan kena Danger Zone-nya, bahkan 1 player udah langsung ke ending terkena Danger Zone. I'm God sepertinya masih di knockdown, tapi bener-bener kayak langsung mutusin buat di revive. Aduh, itu baru tadi baru diomongin. Bukan mitos, tapi Anda tes ilmu akhirnya tumbang ya kan? Gak apa-apa, mungkin Danger Zone pertamanya mereka udah dikasih gitu kan. Kebal, setelah itu Danger Zone kedua kebal. Bener. Tapi memang bisa jadi, harus dikasih tahu dulu. Ya kan, dikasih tahu gak enaknya dulu biar nanti nextnya tuh gak gitu lagi. Jangan main-main. Jangan main-main sama Danger Zone. Jangan main-main sama Danger Zone. Berbahaya. Sampai akhirnya harus keculik 1 ya. Ternyata di sini dari AM Gata sendiri masih bisa untuk di revive, yang notabene tadi Haide ngamanin posisi dari Bullspear ya. Benar. Dia ada di wilayah high ground-nya, sampai akhirnya ternyata mungkin lebih riskan kali ya kalau open field kayak gini, bener-bener nggak deket-deket pohon, lebih kena lagi mungkin. Lebih kena lagi. Sama Danger Zone-nya. Untungnya masih dikasih kesempatan kedua, tapi harus kehilangan main. Tapi kita lihat di sini juga di dalam pick udah ada tim dari Ses
Yep. yang sudah bersiap-siap melakukan rotasi. Juga ada suara kaleng yang terdengar pastinya dari Bigetron. Dari Bos Titan juga ada nih sebenarnya bakalan langsung nyamperin ke wilayah tempat saudaranya kali ini. Iya. Sama-sama ada di patahan aura. Benar banget, kali ini juga kita lihat ada Bos, Cupai, dan kawan-kawan. Di atas ada Fear dengan SKS yang bakal dimakan depan. Udah ada Gloss juga dipasang oleh Cupai. Juga bakal berlindung di balik batu. Bergerak masuk ke arah atas High Ground. Ada UAV, langsung terdeteksi. Tabrak aja tanpa basa-basi. Langsung diajar oleh Cupai juga tembakin juga streaming dari arah batuan. Tapi kita lihat ada Fear juga coba melakukan vision lainnya. Di mana Riza masih belum ada damage yang masuk ke arah depan. Masih bisa bertahan tentunya. Ya, yang mana AMD juga dananya juga udah bener-bener HP-nya setengah. Tapi Fear juga udah ngebuka duel di wilayah atas. Tapi kali ini Fear juga terkena damage per second dan bahkan ada critical. Fear langsung mutusin buat mundur ke belakang. Ya, perang saudara, ada tembakan lagi dari samping kiri. Mana Riza masih mencari posisi, mana ada Polo juga yang sudah bersiap-siap dengan snipernya. Kita lihat siapa yang bakal kena kepalanya. Hayu, mau kemana? Yes, mana kali ini kalau misalnya kita lihat dari bot sendiri bener-bener rapet banget. Tapi ternyata Apollo harus di knockdown oleh para player dari Bigetron. Ya ampun, udah gitu langsung disampaikan lagi sama Fear. Sakit. Sakit banget. Ikam yang jatohin diambil sama Fear poinnya. Jadi 5 poin eliminasi berhasil diamankan, sama-sama kehilangan satu pemain dari tim Boss Titan ataupun Nightmare. Ya, yang mana kali ini juga drone-nya bener-bener kayak nge-spotnya ke arah Boss Nightmare aja. Akhirnya dari Boss Titan-nya sendiri juga nggak kelihatan posisinya di mana. Tapi bisa gue bilang emang bener-bener kayak obstacle mereka batu. Sebenarnya harusnya udah bener-bener diwaspadin. Tapi selain ada Sam 13 juga, ini dia EVOS berhasil satu pemain di sana dari tim Saudara Esports. Yes, tensi mulai naik kali ini. Ada pertarungan antara SES dan juga tim EVOS Esports juga, di mana Onyx masih bergerak mundur ke arah tempat yang lebih aman. Dan SES coba untuk melarikan diri dari terkaman macan putih. Masih bisa bertahan, di mana Boss juga masih belum kelar perang saudaranya. Ya, kalau misalnya kita lihat kali ini ada dari segi mappingnya juga yang emang notabene udah ramai banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang ada di wilayah pick. Tapi kalau misalnya kita lihat juga udah ada para pemain dari Boss Titan lagi ya. Yang posisinya kali ini malah justru kebalikan ya. Mereka perang lama-lama di open field, bahaya banget dua-duanya nih tim Boss nih. Perangnya di open field dua-duanya bahaya banget. Kalau misalkan sampai ada tiba-tiba third party atau fourth party bahkan dari luar itu gampang banget buat di backstep. Itu dia, karena balik lagi nih patahan aura. Tapi kali ini Cupai juga udah langsung nyalain aloknya dan mutusin buat mundur karena balik lagi. Emang sulit juga ya untuk tim fight di wilayah patahan aura. Dan ini dia ada next zone-nya. Ada satu orang kayaknya ya di sana yang harus terjebak. Ada Igaps ternyata. Aduh, zonanya malah ke EVOS lagi. Tapi kita masih ada Boss yang lagi perang kali bakal coba nembak lagi. Masih belum ada damage yang masuk, di mana Kojak dan Cupai udah bertahan di rumah labirinnya. Tapi Ben kena damage setengah dari 34 poin. Dan ini Alpornya udah hancur. Helmnya udah bentar lagi juga gak ada. Ya, tapi I'm God dengan snipernya berhasil mendapatkan Abang Cupai. Ya, yang mana kali ini Cupainya juga bakal diputusin untuk di revive. Sementara dari Vina sendiri langsung menggunakan medkit. Tapi I'm God dipukul mundur karena langsung terkena damage ya dari arah bawah. Bener, tapi dia memilih untuk ngalangin tim Boss Titan nih. Nightmare nggak mau ngasih Titan buat masuk ke dalam zona lebih gampang. Dan di saat yang sama juga masih ada perang lagi antara SES dan juga EVOS. Tapi ternyata ada Bigetron Beat kali ini yang bakal coba untuk mengerebek masuk ke arah rumah labirin. SES tinggal 2 orang. Kita lihat di mana EVOS hanya memantau dari kejauhan, sungguh menerkam mangsa. Tapi masih kita lihat juga di mana tim BTR juga masih belum masuk ke dalam rumah labirin. Ya, yang mana kali kalau misalnya kita lihat kayaknya ada satu pemain yang ternyata masih kepake ya strategi itu. Masih? Itu dari bener-bener zaman jadul banget. Dia tuh ngamanin dari boxnya itu sendiri. Oh iya, yang di dalam itu ya, yang ngumpet ya, yang ngumpet ya kan. Itu masih bener-bener digunakan ya. Tapi kali ini pastinya bakalan lebih sulit. Dan dari Bigetron sendiri kayaknya karena dia juga aware kalau misalkan ada EVOS yang sebenarnya udah standby juga buat steal kill ke arah mereka ya kalau misalnya mereka team fight. Itu dia, itu buat advantage buat tim EVOS juga. Apalagi tadi mereka habis Buya juga, sekarang masih memimpin untuk di grup besarnya. Sangat berbahaya untuk tim-tim yang lagi bertanding dari antara 2 grup. Ada C kali ini, tapi udah ada seorang Yamil yang coba untuk melarikan diri ke arah zona. Dimana kita lihat ada Red Bull Rebellion juga lagi perang bersama Rex Regum Keon. Dimana Mr. Home berhasil mendapatkan Pac-Man dengan sniper sekali lagi. Serem-serem banget sniper kali ini. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat udah ada spamming granat juga ke arah bawah dan bakal langsung dimajuin ke sama Zico kali ini. Masih bakal coba ditahan dan bakal coba dihancurin dua. Kalau misalnya kita lihat ada Changju yang berhasil di knockdown, tapi Zico langsung dibalas ke knockdown dan bakal langsung di surprise sama Calvin. Masih coba ngamanin di belakang gol dan tapi itu dia
dari RRQ Hades dipulangkan di peringkat ke-9, 8 tim, 24 pemain. Iya, serba salah banget sih buat RRQ sendiri. Kenapa? Memang nggak bisa masuk juga. Mereka lagi ada dimakan, digigit sama zona yang udah mulai sakit. Zona ketiga tadi, tapi ternyata Onyx Olympus juga harus tumbang di posisi ke-8. Tinggal 7 tim tersisa. Masih ada EVOS yang sudah mengamankan zona. Rumah Sabun sudah dilindungi. Di mana IMGAT berhasil mendapatkan Cupai. Sekali lagi kali ini Cupai harus terknockdown. Tapi kita lihat belum selesai juga perang dari antara Bigetron dan juga Ses. Sedangkan Bos masih pukul-pukulan, sikut-sikutan satu sama lain. Kita lihat Bigetron masih granat ke depan, ada Glowal yang terpasang, masih bisa dikikis terlebih dahulu. Yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini Ikam juga benar-benar masih nahan dan ada Igeps yang di sana benar-benar cukup sabar, tapi sebentar lagi zonanya bakal jalan. Igeps udah mulai ketahuan, bakalan adu jump shoot dan bakal langsung coba nge-decoy ke arah belakang, digerebek langsung kan sama 4 player dan akhirnya dari Igeps juga udah langsung berhasil untuk di-knockdown. Tinggal Kojak sendirian yang tiarap memakan rumput juga, di mana Bigetron masih utuh 4 orang, bakal coba melakukan rotasi lagi masuk dalam zona kali ini. Di mana Ses tadi berhasil diamankan, tinggal 6 tim tersisa, 18 orang yang masih hidup. Harus ini ya, dikit-dikit buat gunain Glowal, pastinya resource-nya harus lebih teliti lagi digunakannya. Tapi di belakang tembakan dari untuk arah EVOS Sam13. Di atas ada Straw Hat, di mana Boss Titan harus tereliminasi di posisi ke-6. Tinggal 5 tim tersisa, masih tembakan dari seorang Abu. Tempatnya cukup enak, di mana Maybe berhasil dijatuhkan. Regard juga will be next target. Riza berhasil dijatuhkan Maybe. Perang di mana-mana, hujan peluru sudah berjatuhan di Bermuda kali ini. Iya, yang mana kali ini EVOS Esports masih ada 3 pemain dan dari Mr. 05 udah langsung nge-snipe ke arah Abu. Tapi kalau misalnya kita lihat kali ini Abu bakalan coba steal kill ke arah bawah, yang mana ada Bos dan juga Bigetron. Yang Bos Nightmare harus dipulangkan di peringkat ke-4. Bigetron bahkan di peringkat ke-4 ya, dan tersisa 2 tim aja kali ini. Red Bull Rebellion versus EVOS Esports kali ini tinggal 2 orang. Red Bull masih coba untuk revive di balik luar, bakal tembakan lagi Mr. 05 dan Groza aja bakal tapping terus ke depan. Triple kill di sana. Mr. 05 gak bakal menghentikan tembakan Grozanya kali ini. Mana Red Bull masih berlindung di balik batu, ada Tristan juga coba untuk menyelamatkan temannya, bakal rotasi ke dalam. Tapi kita lihat pemain EVOS coba untuk mengebuk Red Bull Rebellion yang coba untuk defensif kali ini. Iya, yang mana kalau kita lihat dari Mr. 05 nya sendiri bakalan coba untuk bergerak ke arah lower ground dengan center tim di sana. Bakalan coba ngelakuin trading damage terus-terusan ke arah para player dari Red Bull Rebellion. Yes, 05 coba untuk nge-flanking juga. Center tim bersiap-siap di belakang, menjadi mata paling tajam dengan snipernya pastinya. Di mana Mr. Home masih berlindung di balik batu yang kecil banget. Abu udah coba untuk strafing dengan tembakannya, coba untuk ngehajar area Red Bull Rebellion yang tersisa 3 pemain. 3 lawan 3, 3-on-3, udah main basket, udah ada Glowal juga dipasang oleh seorang Abu. Bakal coba untuk dihajar depan, dirasanya terobos terus. Bakal tembakin, jangan shotgun yang satu lagi. Dan EVOS harus kehilangan Abu kali ini. Sekarang 3 meter langsung lah, dan shotgunnya. Dan ini dia EVOS masih berusaha bakal menuju ke depan. Belum dipasang lagi, ada granat lagi dipasang. Dan ini dia, sebenarnya masuk gocek juga ke Messi. Masih belum ke mana-mana. Dan terakhir ini dia, Pak Budi pergi ke rebak mulut. Red Bull Rebellion, are you ready to lose? EVOS Esports, take the booyah. Luar biasa, Bang.